Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Nanda Safira dengan NPM 2235106020 dari kelas 4C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang mana di sini adalah praktikumnya. Baik, di sini saya membuat nama package-nya itu belanja dan publikasinya ya belanja. Nah, di belanja ini saya memiliki 7 atribut, yaitu yang terdiri dari nama pelanggan, nama barang, jumlah barang, harga satuan, total belanja, metode pembayaran, dan juga sudah bayar. Nah, dari ketujuh atribut ini memiliki tipe data yang berbeda-beda. Untuk nama pelanggan dan nama barang serta metode pembayaran, kita berikan tipe data string. Hal ini dikarenakan nantinya data-data yang akan kita input itu berupa teks. Nah, untuk jumlah barang integer karena nanti kita akan menginputkan data-data dari angka bilangan bulat, tidak pecahan apalagi desimal. Lalu untuk double yaitu harga satuan dan total belanja. Kita pilih untuk dengan tipe data double. Hal ini dikarenakan nantinya kita akan menginputkan data-data itu nanti dalam angka desimal. Lalu untuk boolean, untuk sudah bayar kita menggunakan tipe data boolean. Hal ini dikarenakan nanti ada pilihan iya atau tidak, sudah atau belum. Lalu kita masuk ke konstruktornya sebagai ibaratnya awal fondasi dari struktur program yang kita buat. Nah, di sini public belanja dengan string nama pelanggan, string nama barang, integer jumlah barang, double harga satuan, string metode pembayaran, dan boolean sudah bayar. Nah, lalu kita deskripsikan, kita tambahkan this untuk sebagai menanda bahwa ini adalah konstruktornya. Nah, this nama pelanggan akan tersambung dengan nama pelanggan. This nama barang akan tersambung dengan nama barang. This jumlah barang akan tersambung dengan jumlah barang. This harga satuan akan tersambung dengan harga satuan. This metode pembayaran akan tersambung dengan metode pembayaran. Lalu this sudah bayar akan tersambung juga ke sudah bayar. Dan terakhir, ini adalah this total belanja, yaitu menghitung total belanjanya nanti yang akan kita lakukan. Nah, kita masuk ke metode-metode yang akan kita gunakan sebagai agar program yang kita jalankan ini berjalan. Yang pertama itu adalah metode untuk menghitung total belanja. Nah, dari belanjaan yang sudah dari barang-barang yang nantinya akan kita inputkan, tentunya kita harus mengetahui total belanja atau total harga belanja yang akan kita bayarkan nantinya. Maka metode untuk hitung total belanja ini sangat-sangat diperlukan. Nah, public double hitung total karena dia nanti angka bentuk desimal. Nah, untuk mendapatkan hitung totalnya ini, kita akan mereturn jumlah barang yang kita inputkan dikali dengan harga satuannya. Nah, untuk metode kedua, kita akan menampilkan detail transaksinya. Nah, pada metode inilah nantinya detail-detail transaksi akan terlihat setelah kita inputkan. Nah, makanya kita memberikan nama dia itu tampilkan detail. Lalu sistem of print in, yaitu untuk menampilkan nanti sebagai cara untuk outputnya keluar itu menggunakan perintah sistem out print in. Nama pelanggan sama dengan nama pelanggan. Nah, untuk nama barang sama dengan nama barang, jumlah barang, harga satuan, total belanja, dan metode pembayaran. Nah, untuk status pembayaran, karena dia tadi sifatnya boolean, maka dia dikenakan dua pilihan, yaitu sudah bayar ataupun belum bayar. Lalu kita ke metode selanjutnya, yaitu ganti metode pembayaran. Nah, kita tadi akan mengganti metode pembayaran kan, maka kita harus membuat metodenya juga.
yaitu dengan nama ganti metode pembayaran. Nah, khusus untuk metode pembayaran, kita menambahkan satu, yaitu metode baru dengan tipe data stream. Nah, this metode pembayaran sama dengan metode baru. Lalu sistem outprint-nya, metode pembayaran sudah diubah menjadi nama metode baru yang akan kita inputkan nantinya. Lalu setelah kita mengganti metode pembayaran, metode selanjutnya adalah untuk mengkonfirmasi pembayaran yang kita lakukan. Nah, di sini kita berikan namanya itu konfirmasi pembayaran. Nah, kita menggunakan perulangan if else, yaitu jika dia sudah bayar, yaitu dengan jawaban true, maka pembayaran atas nama pelanggan telah dikonfirmasi. Nah, lalu nanti ada pembayaran sudah dikonfirmasi sebelumnya. Nah, jika tidak, jika else, jika dia false, maka sistem akan langsung mengatakan pembayaran sudah dikonfirmasi sebelumnya atau belum dibayarkan. Nah, kita langsung ke main metodenya, yaitu sebagai awal dari semua program kita dijalankan atau tidak. Nah, main method public starting void string args scanning input sama dengan new scanning system.in. Nah, ini adalah tahap selanjutnya, yaitu penginputan data-data yang akan kita inputkan nantinya, yaitu inputan data dari user atau kita sebagai kasir nanti yang akan menginputkan. Nah, diawali dengan kata input transaksi belanja, sistem akan menanyakan nama pelanggan. Siapa nama pelanggannya? Lalu, sistem akan menanyakan nama barangnya. Nama barang apa yang dibeli. Lalu, sistem akan menanyakan kembali yaitu jumlah barang yang akan dibeli atau jumlah barang dari nama barang yang kita inputkan. Lalu, sistem akan menanyakan harga satuannya. Berapa harga satuannya yang kemudian akan didapatkan nanti untuk jumlah transaksinya. Lalu, sistem akan menanyakan apa metode pembayarannya. Maka masukkan metode pembayaran yang akan kita lakukan. Lalu, terakhir sistem akan menanya apakah sudah bayar atau belum. Nah, jika sudah, maka nanti sistem akan mengatakan bahwa pembayaran atas nama pelanggan sudah dikonfirmasi. Lalu ada pembayaran sudah dikonfirmasi sebelumnya. Nah, jika kita jawab false atau tidak, maka pembayaran sudah dikonfirmasi sebelumnya saja. Atau ada juga tulisannya belum dibayarkan. Nah, lalu kita akan membuat objek berdasarkan inputnya. Nah, di sini kan inputnya itu barang-barangnya kan, berarti belanja transaksi sama dengan new belanja. Lalu kita buka kurung, nama barangnya, nama kita sebagai pelanggan, lalu nama barangnya, jumlah barangnya, harga satuan, metode yang kita gunakan, dan juga apakah dia sudah bayar atau belum. Nah, inilah untuk membuat objeknya berdasarkan inputan. Nah, setelah kita memasukkan semua data, semua nama pelanggannya, apanya semuanya, lalu sistem akan menampilkan semua datanya dengan awalan selamat datang di minimarket, selamat datang di market suka-suka. Lalu akan menampilkan detail dari transaksi, lalu akan menampilkan konfirmasi pembayaran, dan akan menginput semua data-data tersebut. Lalu sistem akan bertanya kembali, apakah kita ingin mengganti metode pembayaran? Jika kita jawab ya, jika kita menjawab ya, maka sistem akan bertanya kembali, masukkan metode barunya. Tetapi, jika kita menjawab tidak, maka otomatis transaksi akan selesai. Baik, di sini saya akan mendemokan secara singkat hasil dari program ini. Nah, di sini kita akan dimintai untuk memasukkan nama pelanggan. Saya buat nama saya Fania. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan nama barang. Di sini kita masukkan coklat.
Nah, untuk jumlah barang kita masukkan misalnya 5. Nah, untuk satuannya kita misalkan saja 10.000. Nah, untuk metode pembayaran misalnya tunai. Nah, apakah sudah bayar? Kita jawab true. Nah, maka sistem akan menampilkan barang yang kita beli tadi, yaitu dengan nama pelanggan Vania, nama barangnya coklat, jumlahnya 5, karena harga satuannya itu 10.000, maka total belanjanya 50.000. Lalu metode pembayarannya itu tunai dan status pembayaran sudah dibayar karena kita jawab tadi true. Nah, apakah kita ingin mengganti metode pembayaran? Kalau kita jawab iya, maka dia akan meminta metode pembayarannya. Kita coba misalnya transfer. Nah, pembayaran akan diubah menjadi transfer. Maka transaksi akan selesai. Baik, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.